Baladewa melihat foto putri itu, tetapi dia pun terpesona akan kecantikan putri itu, bro. Lalu dia berkata, putri ini harus menjadi milikku, ayah. Bagaimana itu bisa terjadi, kata ayahnya, bro. Semua itu bisa dilakukan melalui ibu, kata Baladewa. Kemudian dia memperlihatkan putri-putri itu kepada Ratu Shipagami. Dan ibu ratu itu pun merasa kagum melihat kecantikan putri itu, bro. Lalu ratu itu berkata, kecantikan pun akan merasa malu melihat keindahan wanita ini. Menterinya pun mengatakan dia adalah putri Devasena dan Bala mencintainya, ratu. Lalu ratu itu bertanya, apakah menyukainya, Bala? Dan Baladewa pun menjawab, iya, ibu. Aku ingin menikahinya. Tetapi tiba-tiba ada seorang patih yang memprovokasi keadaan. Sehingga ratu itu pun menjadi kesal dan berkata, bagaimana tidak mungkin? Baladewa adalah orang yang berkorban memberikan singgasana ke kerajaannya. Apakah aku tidak bisa memenuhi permintaan kecil darinya? Kata ratu itu, bro. Lalu ratu itu pun membuat sebuah janji, bro. Dia akan mempersatukan Baladewa dengan putri itu. Itu janjinya. Dan beberapa waktu kemudian ternyata ratu itu telah mengutus menterinya untuk melamar putri itu, bro. Dan ratu itu banyak mengantarkan perhiasan untuk melamar putri itu. Akan tetapi Katapa yang melihatnya pun salah paham, bro. Dia mengira lamaran itu untuk Bahubali. Tetapi tiba-tiba menteri itu berkata, banyak kerajaan yang ingin berhubungan dengan kerajaan kami, tetapi ratu kami memilih kerajaan kecil ini, katanya, bro. Putri Anda sangat beruntung. Ambillah semua emas ini jika putri mau. Lalu putri itu merasa tersinggung dan dia mengangkat tangannya. Lalu dia berjalan sambil berkata, apakah Ratu Shipagami sama seperti Anda? Dan ataukah seluruh keluarga kerajaan seperti Anda juga? Kalian membanggakan seluruh hadiah ini, tetapi bagiku ini hanyalah sebuah debu di kakiku, kata putri itu, bro. Dan dia berkata lagi dengan amarahnya, jika pangeran Anda adalah orang yang berwibawa, maka aku akan jatuh di kakinya. Tetapi jika seperti ini, jangankan aku, seekor binatang pun di kerajaan kami tidak akan menikahinya. Dan itu membuat semua orang terkejut, bro. Lalu putri itu mengirimkan surat untuk ibu ratu Shipagami. Dan beberapa saat kemudian di kerajaan Mahispati, ibu ratu itu sedang mendengarkan isi surat dari putri itu. Dan dia sangat marah, bro. Karena putri itu secara langsung menolak lamaran ratu itu dan menghina Baladewa, bro. Mendengar itu, ratu itu pun menjadi murka dan dia memerintahkan kepada menterinya untuk menangkap putri itu. Namun suaminya tiba-tiba berkata, aku mendengar Bahubali ada di kerajaan itu. Kirimkan saja pesan kepadanya biar Bahubali sendiri yang akan membawa putri itu ke kerajaan ini. Pemuda itu merasakan suatu bahaya dan dia melihatnya, bro. Tetapi pria itu menghalanginya dan dia bertanya mau kemana kepada pemuda itu. Pemuda itu pun menjawabnya, mau ke tempat Tuan Putri. Berani sekali, kata pria itu. Aku tak punya waktu menjelaskannya, kata pemuda itu, bro. Tetapi pria itu malah marah dan menendang pemuda itu. Lalu pemuda itu pun tampak marah sehingga membuat pria itu menjadi terkejut, bro. Kemudian pemuda itu mengambil sebuah kereta dan melemparkannya sehingga membuat pria itu menjadi ketakutan, bro. Akan tetapi pemuda itu ternyata bukan melempar pria itu, melainkan para perampok yang ada di belakang pria itu. Sehingga para perampok itu pun melayang semua terkena lemparan pemuda itu. Ternyata, bro, di luar istana sudah banyak sekali prajurit yang akan merampok ke kerajaan itu. Lalu para perampok itu pun masuk ke dalam istana itu, tetapi Katapa datang langsung menghajar mereka semua. Kemudian Katapa pun menyuruh pria itu untuk membunyikan lonceng peringatan. Lalu dengan secepat mungkin pemuda itu dan Katapa pun menghajar para perampok itu sehingga mereka tumbang satu persatu. Beberapa saat kemudian anggota kerajaan pun keluar, bro, tetapi mereka sangat terkejut melihat pemuda itu. Karena pemuda itu berubah menjadi seorang yang sangat kuat dan dia bisa mengalahkan semua perampok itu seorang diri. Padahal selama ini mereka menganggap pemuda itu adalah orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kemudian putri cantik itu pun terbangun, bro. Lalu putri itu langsung berjalan untuk melihat keadaan sekitar. Akan tetapi tiba-tiba banyak perampok yang muncul di depan putri itu dan mereka pun langsung ingin menyerang putri itu. Ratu itu pun berusaha melawan mereka dengan panahnya. Akan tetapi tiba-tiba ada panah lain yang menembaki perampok itu. Dan ketika putri itu melihatnya, ternyata itu adalah pemuda itu, bro. Dengan hebatnya pemuda itu menembaki para perampok itu dan itu membuat putri itu terkesima dengan kekuatannya, bro.
Putri itu pun terus melihatnya tanpa berkedip sedikit pun, pandangannya tak pernah lepas dari pemuda itu. Dan karena pesona pemuda itu yang sangat istimewa, akhirnya putri itu pun jatuh cinta kepada pemuda itu, bro. Kemudian pemuda itu mengajari putri cantik itu bagaimana caranya menembak 3 panah sekalian, bro. Kemudian mereka berdua secara bersamaan menembaki para perampok itu, sehingga perampok itu pun banyak yang tumbang, bro. Lalu dengan kerjasama yang indah antara pemuda itu dan putri itu, akhirnya mereka berdua pun berhasil menghabisi para perampok yang ada di depan mereka. Kemudian ketika semua selesai, pemuda itu ingin pergi, tetapi ratu itu bertanya siapa dia. Pemuda itu mengatakan ini bukan waktu yang tepat dan dia mengajak putri itu. Dan ternyata di luar kerajaan masih banyak perampok yang ingin masuk ke dalam istana itu, bro. Pemuda itu langsung menyerang para perampok itu. Secepat kilat dia bergerak sehingga membuat putri itu terheran saat melihatnya. Tak kenal rasa takut, pemuda itu terus menghajar ribuan prajurit itu seorang diri, bro. Dengan kekuatan yang luar biasa yang dimilikinya, pemuda itu pun menjatuhkan para perampok itu satu persatu. Akan tetapi pemuda itu melihat banyak perampok di sisi lainnya. Kemudian pemuda itu melompat ke sebuah pohon dan merencanakan sesuatu. Lalu pemuda itu menarik pohon itu sehingga pohon itu pun jatuh ke arah banteng-banteng yang berlarian. Pemuda itu pun terjatuh dan hampir terinjak-injak oleh banteng itu. Tetapi hebatnya ternyata pemuda itu selamat dan dia langsung menaiki banteng itu, bro. Lalu dengan kekuatan yang luar biasa, pemuda itu melompati banteng itu satu persatu hingga mencapai yang terdepan, bro. Kemudian pemuda itu memulai rencananya dan ternyata sudah banyak orang yang menunggunya. Lalu pemuda itu memerintahkan kepada orang-orang itu untuk mengikat banyak tali ke sebuah pondasi bendungan. Tetapi tiba-tiba ada seorang perampok yang ingin menyerang pemuda itu dari belakang, bro. Namun karena kekuatan pemuda itu sangat mengerikan, dia mengalahkan perampok itu dengan sekali serangan. Lalu pemuda itu meminta tali kepada seseorang dan bagaikan orang yang bisa terbang, pemuda itu menaiki bendungan itu secepat kilat dan dia mengaitkan tali itu ke bendungan itu. Dan ternyata, bro, tali-tali itu diikatkan kepada banteng-banteng itu sehingga banteng itu pun menariknya. Lalu bendungan itu pun hancur, bro, dan terjadilah tsunami yang sangat besar. Sehingga semua perampok itu pun hanyut, bro, di bawah tsunami itu. Dan setelah keadaan sudah aman, pemuda itu mendatangi putri itu. Dan putri itu pun hanya tersenyum melihat pemuda tampan itu. Kemudian ayah putri itu berkata, "Kau sangat hebat telah membantu kami, tetapi kami tak bisa apa-apa untuk berterima kasih." Kata papa pun langsung menyambut, "Itu tak penting, Paduka, kami hanya menginginkan sesuatu." Dia telah jatuh cinta kepada seorang wanita di kerajaan ini. Ibu putri itu bertanya, "Siapa wanita beruntung itu?" "Dia adalah putri Anda," kata-kata apa, bro. Dan putri itu pun tersipu malu mendengarnya. Akan tetapi di saat momen bahagia itu, ada seekor burung pengantar pesan menghampiri pemuda itu, bro. Pemuda itu pun mengambil dan membaca pesan itu. Namun setelah itu ekspresinya pun jadi berubah. Putri itu pun bertanya, "Apa isi pesan itu?" Lalu secara perlahan pemuda itu mengatakan, "Itu perintah dari Ratu Shipagami untuk menangkap Anda." Putri itu pun terkejut mendengarnya, bro, dan dia mengatakan pengkhianat kepada pemuda itu. Pemuda itu pun ingin menjelaskannya, tetapi putri itu menghunuskan pedangnya kepada pemuda itu dan berkata, "Siapa Anda sebenarnya? Aku akan memberitahumu setelah kemarahanmu reda," kata pemuda itu, bro. Tetapi putri itu jadi marah dan dia menghantamkan sebuah obor ke pemuda itu dan terlihatlah sebuah lambang kerajaan di dadanya. Lalu Katapa berkata, dia adalah calon raja dari kerajaan Mahispati dan putra kesayangan dari ibu Ratu Shipagami. Dia adalah Amarendra Bahubali. Mendengar itu, putri itu dan semua orang yang ada di kerajaan itu pun terkejut, bro. Ternyata yang di depan mereka adalah seorang raja. Mereka semua pun langsung berlutut kepada pemuda itu, bro. Tetapi pemuda itu meminta kepada mereka untuk berdiri. Oke, bro, ikuti kisah selanjutnya ya.